Kapal induk Amerika Serikat USS George H.W. Bush terlihat melintasi Laut Arab di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Kehadiran kapal ini diklaim untuk memperkuat blokade laut terhadap Iran sekaligus mengamankan jalur pelayaran internasional. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengkonfirmasi kapal induk USS George H.W. Bush saat ini berada di Laut Arab. Kapal perang ini membawa lebih dari 60 pesawat tempur. Pengerahan dilakukan untuk mendukung blokade laut terhadap Iran yang mencakup wilayah Teluk Oman hingga Selat Hormuz yang merupakan jalur vital perdagangan energi dunia. Amerika Serikat menyebut operasi ini sebagai upaya menjaga kebebasan navigasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa pembicaraan dengan Iran berlangsung baik. Namun menurutnya Iran bersikap tidak konsisten dalam komunikasi diplomatik karena enggan akui komunikasi. We had talks, and we've had some good talks before, as you know. Right. And all of a sudden, the next day, they're like, they forgot what happened. They're proud, like these guys are proud. Nobody more proud than these guys. Sometimes they fight on pride because, they're injured, they're hurt. No matter how great you are, you get hit by somebody else that looks like them. It's very tough, but they have great pride. These people have great pride. The others do too. Enemies have great pride. We went, you talk about regime change. Their first level leaders are dead. Their second level leaders are dead. Some of their third level leaders are dead. I call that regime change. Sementara itu baru 2 hari digelar, Amerika Serikat menghentikan sementara operasi pembebasan Project Freedom pada kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Meski operasi pembebasan dihentikan sementara, namun Amerika Serikat tidak membuka blokadenya. Baru 2 hari Amerika menggelar operasi pembebasan Project Freedom. Trump umumkan operasi pembebasan dihentikan sementara. Penghentian sementara berdasarkan permintaan Pakistan dan beberapa negara lain untuk memberi ruang bagi upaya penyelesaian kesepakatan damai dengan Iran. Meski operasi pembebasan Project Freedom terhadap kapal yang terjebak di Selat Hormuz ditangguhkan sementara, namun Amerika tidak akan membuka blokadenya dari Hormuz. As a direct gift from the United States to the world, we have established a powerful red, white, and blue dome over the strait. American destroyers are on station supported by hundreds of fighter jets, helicopters, drones, and surveillance aircraft, providing 24/7 overwatch for peaceful commercial vessels, except Iran's, of course, which is why our ironclad blockade remains in full effect as well. In fact, 6 ships tried to run the blockade out of Iranian ports as Project Freedom commenced, and they were all turned around. Sebelumnya, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth memberi sinyal kesiapan penuh militer Amerika dan menyebut telah membangun kubah di atas Selat Hormuz. Merespon Project Freedom yang diklaim Amerika Serikat sebagai operasi pembebasan, Iran sepenuhnya siap menghadapi skenario apapun. Bahkan saat kapalnya diserang, Teheran protes menyebut kapal yang diserang Amerika merupakan kapal sipil. Serangan Amerika juga menewaskan 5 ABK Iran. Hingga kini Iran menilai Amerika menjalankan kebijakan tekanan maksimum yang meminta Iran tunduk penuh pada tuntutan sepihak Amerika, sementara proposal damai Iran juga ditolak Amerika. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer Epic Fury ke Iran dihentikan. Amerika Serikat menyebut akan fokus pada pembebasan Selat Hormuz. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama telah selesai dan akan fokus pada pembebasan Selat Hormuz. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as the negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the president and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Operasi Epic Fury merupakan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran yang diluncurkan pada 28 Februari 2026. Menteri Perang Amerika Serikat saat itu mengatakan misi Epic Fury yakni menghancurkan rudal ofensif Iran, Angkatan Laut Iran, serta infrastruktur keamanan lainnya. Adapun tujuan akhir operasi ini adalah memastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Berdasarkan pernyataan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, operasi Epic Fury dilakukan atas permintaan dan untuk membela Israel selaku sekutu dekat Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut berakhirnya serangan Amerika Serikat terhadap Iran bukanlah suatu kejutan. Ia yakin Amerika Serikat tetap mampu mencapai tujuan utama perang, yaitu melumpuhkan nuklir Iran. אנחנו מקיימים קשר רציף עם ידידינו בארצות הברית. אני משוחח עם הנשיא טראמפ כמעט על בסיס יומיומי. האנשים שלי והאנשים שלו משוחחים על בסיס יומיומי, כולל היום. ואני אדבר יותר מאוחר גם עם הנשיא טראמפ הלילה. יש בינינו תיאום מלא, אין הפתעות. אנחנו חולקים יעדים משותפים, והיעד החשוב ביותר הוא הצעת החומר המועשר מאיראן, כל החומר המועשר, ופירוק יכולות ההעשרה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו או בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצה"ל ולגורמי הביטחון שלנו. ישראל חזקה מאי פעם, איראן וגורותיה חלשות מאי פעם. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah menyepakati proposal yang melarang Iran memiliki senjata nuklir. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Iran terkait klaim tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah menyepakati proposal untuk tidak memiliki senjata nuklir. Trump juga menyebut komunikasi antara Amerika Serikat dan Iran berjalan baik di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Look, and this is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon because as tough as they are, we want to keep them alive. We want to keep all of you alive. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that, among other things. Klaim Trump ini pun memicu perhatian terkait masa depan program nuklir Iran dan stabilitas kawasan Timur Tengah. Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Iran terkait klaim kesepakatan tersebut. Amerika Serikat menghentikan Project Freedom di Selat Hormuz. Pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi menyatakan hal ini semakin menguatkan kekalahan Amerika Serikat secara diplomasi. Kalau kita mengikuti tentang kebijakan Presiden Amerika terbaru terkait dengan pembebasan di Hormuz, ini diawali dengan cara mengejutkan dan diakhiri juga dengan cara mengejutkan, paling tidak untuk beberapa waktu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tahu bersama kalau kita lihat dari konteks surat menyurat ataupun perundingan tidak langsung yang terjadi di antara Amerika dengan Iran, maka sebenarnya konteksnya saat ini sedang berada dalam posisi yang membaik. Dan itu tentu kemudian cukup mengejutkan karena Amerika tiba-tiba mengambil langkah untuk memulai operasi ini pada hari Senin kemarin. Dan hari ini menurut saya kebijakannya juga tidak kalah mengejutkan karena ini justru belum genap 48 jam barangkali, tapi sudah kemudian diumumkan untuk dihentikan walaupun ada diksi untuk sementara. Dan secara normatif tentu
kita sebagai pengamat, saya sebagai pengamat tidak bisa mengabaikan katakanlah hal-hal resmi yang telah disampaikan oleh para pengambil kebijakan. Katakanlah pernyataan Donald Trump bahwa ini memang dimaksudkan untuk memberikan jalan ataupun bagi perundingan yang diberitakan mengalami kemajuan. Katakan ini benar dan memang sesuai dengan fakta di lapangan, apalagi ditambah dengan pernyataan juga dari pihak Iran, dari Menlu Iran yang mengatakan bahwa memang ada progres di bidang perundingan. Jadi dari aspek formal menurut saya ini bisa dibenarkan, dan mungkin juga benar demikian. Namun demikian secara persepsi, secara politik menurut saya ini semakin memberatkan posisi Amerika, karena Amerika dengan kebijakan seperti ini paling tidak itu kebijakannya akan dianggap tidak kokoh. Bayangkan ada sebuah kebijakan yang melibatkan rencananya ratusan pesawat tempur dengan belasan ribu prajurit, lalu tiba-tiba diumumkan hanya dalam 2 hari diumumkan lalu diakhiri. Saya rasa ini terlalu spekulatif, paling tidak terlalu prematur, dan banyak lagi hal-hal negatif yang akan muncul dari kebijakan ini. Dan persepsi yang paling keras terutama ini akan semakin menguatkan persepsi kekalahan Amerika secara diplomasi paling tidak. Saya meyakini bahwa apapun yang dilakukan oleh Trump, oleh Amerika dalam situasi sekarang, itu konteksnya adalah ingin mendapatkan apa yang mereka mau, ingin memenangkan apa yang mereka sedang pertaruhkan, baik itu di lapangan maupun itu di dalam ruang perundingan. Saya selalu mengatakan bahwa lapangan, yaitu di Selat Hormuz sekarang, dan perundingan itu dua kamar terpisah, tapi dia saling terkait satu sama lain. Nah, oleh karena itu ketika kebijakan ini diambil hari Senin kemarin lalu ditangguhkan hari ini, maka menurut saya juga terkait dengan kepentingan-kepentingan tersebut, dan itu secara persepsi semakin menguatkan kekalahan Amerika paling tidak secara diplomasi. Dan saya selalu sampaikan sebenarnya tren ini bukan hanya sekarang. Kalau kita baca minimal yang saya sebut sebagai fase kelima, yaitu dari tanggal 21 April, maka Amerika sudah mengalami situasi yang kurva kebijakannya itu menurut saya sudah menurun ya, meroket ke bawah, bukan meroket ke atas, meroket ke bawah. Kenapa? Karena kita lihat pada tanggal 21 Trump secara sepihak juga tiba-tiba mengumumkan untuk memperpanjang gencatan senjata. Padahal kita tahu sebelumnya bahwa Trump telah menggunakan berbagai macam ancaman yang super keras, super maksimum, sampai menggunakan istilah neraka dan seisinya gitu ya. Lalu kemudian ternyata setelah tidak tercapai yang dia mau, justru dia memperpanjang gencatan senjata secara sepihak. Belum lagi kita tambahkan dengan politik Iran yang sejak saat itu juga menetapkan syaratnya, yaitu bahwa dia hanya akan berunding kalau 2 hal dilakukan, yaitu pencabutan terhadap blokade Hormuz yang dilakukan Amerika dan memperbaiki sikap ataupun pernyataan-pernyataan yang keras dari Amerika. Dan ternyata walaupun tidak terpenuhi apa yang diminta dan memang tidak dilakukan apa yang diminta oleh Iran, justru Amerika, Trump memberikan kebijakan untuk memperpanjang perundingan secara sepihak. Jadi sekali lagi ini mempertebal bagi saya, dalam bacaan saya, persepsi kekalahan yang diberikan oleh publik kepada Amerika.